Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Di sini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya, semua yang beriman, ya, dari yang imannya masih tipis atau yang sudah sangat beriman, itu semua diperintahkan. Dan ini perintah puasa di bulan Ramadan ini atau puasa ini, syariat puasa juga sebelumnya sudah diwajibkan atas kaum-kaum sebelumnya. Yang menjadi fokus kesempatan pada sesi ini, saya akan membahas mengenai akhir dari ayat tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, ya. Jadi tujuan dari puasa ini adalah agar mencapai derajat takwa. Ya, Allah menyampaikan di akhir ini la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, ya, agar mencapai derajat takwa, ya. Dan para ulama ahli bahasa, ahli nahwu menyampaikan bahwa la'allakum ini bukan berarti semua yang berpuasa akan mendapatkan derajat takwa, ya. Disampaikan bahwa la'allakum atau la'ala ini mempunyai arti pengharapan yang tinggi, ya, yang harus ditempuh, yang harus dicapai dengan kesungguhan. Jadi siapa yang sungguh-sungguh baru akan mencapai derajat takwa tersebut, akan bertakwa. Jadi kita diharuskan bersungguh-sungguh untuk mencapai takwa ini, ya, dan berpuasa mengisi bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, ya. Dan juga ini untuk mengingatkan bahwa puasa kita harus mencapai tujuan ini, derajat takwa, ya. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar, ya. Jadi kita saat ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para sahabat Masjid Asy-Syifa untuk mengingat terus tujuan dari puasa kita ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di beberapa tempat di Al-Qur'an menyampaikan mengenai ciri-ciri atau amalan-amalan dari orang yang bertakwa ini, ya. Salah satunya di surat Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 135, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, di ayat 133 ini Allah berfirman, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, ya. Ila magfiratim mir rabbikum wa jannat, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Dan ampunan dan surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Tadi tujuan puasa kita adalah bertakwa. Di sini Allah menyampaikan ganjarannya, ya. Ganjarannya adalah ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Juga seperti
hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufrolahu ma taqaddama min dzambih, ya. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ampunan, akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Dan di ayat 134 dilanjutkan, ya, dari tadi akhirnya adalah uiddat lil muttaqin, disampaikan alladzina, ya, itu menjelaskan kata terakhir tadi muttaqin, ya. Alladzina itu yaitu orang-orang yang, ya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dorai, yang pertama ciri-cirinya atau amalannya yang berinfak, ya, di saat lapang maupun di saat sempit, ya. Jadi kita dianjurkan untuk banyak berinfak di bulan Ramadan ini, ya, supaya bisa mencapai derajat takwa, ya, walaupun dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah itu saat Ramadan ini bersedekah seperti angin disampaikan, ya. Jadi betapa besarnya, betapa kalau angin itu kan kencang, ya, terasa di mana-mana gitu, ya. Itu dari sifat dari sedekah di bulan Ramadan dari Rasulullah. Dan juga di ayat lain, ya, di surat Al-Munafiqun ayat 10, ini menggambarkan betapa dahsyatnya sedekah, di mana orang-orang yang telah meninggal itu berharap bisa dimundurkan, ya, bisa diberikan waktu sekejap, ya, disampaikan di ayat ini, waktu sedikit hanya untuk bersedekah, ya. Karena mereka sudah melihat ganjarannya, ya. Ternyata bukan meminta untuk sholat, dikasih kesempatan dimundurkan matinya untuk sholat atau untuk yang lain, ya, tapi disebutkan ini untuk bersedekah, ya. Jadi betapa besar ganjaran atau keutamaan dari sedekah ini. Yang kedua di ayat 134 ini yaitu wal kadhimina ghaidh, ya. Dan yang orang-orang yang menahan amarah, ya. Jadi di bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk menahan amarah, ya. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menekankan kepentingan menahan amarah ini, ya. Rasulullah SAW menyampaikan orang yang kuat itu bukan orang yang tidak terkalahkan, ya. Tidak terkalahkan, tapi yang bisa menahan amarah, ya. Dan juga beberapa sahabat, ya, misalnya di hadis juga disampaikan beberapa laki meminta nasihat kepada Rasulullah, nasihat yang sedikit, yang mudah diingat, ya, yang mudah diingat, yang dia akan bisa melakukannya, ya. Rasulullah menyampaikan la godob, ya, janganlah marah, ya. Dan ganjarannya di sini hadis dari Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang mereguk amarah, jadi dan menahan amarah, Allah akan mengisi dadanya itu dengan iman, ya, dengan keimanan. Jadi imannya akan bertambah siapa yang menahan amarah. Yang berikutnya adalah amalannya wal afina anin nas, ya. Dan yang memaafkan orang yang salah, ya, orang lainnya, anin nas, ya, manusia yang lain, ya. Dan Allah ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi memaafkan, berinfak, bersedekah, menahan amarah, dan memaafkan ini adalah amalan-amalan orang yang bertakwa dan merupakan contoh-contoh perbuatan baik yang dicintai Allah, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya, di akhir dari ayat ini. Sedangkan di ayat 135 Allah berfirman waladina, yang menyambung tadi aladina, sini waladina, yaitu dan orang-orang yang idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yasiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, ya. Intinya adalah di ayat 135 ini adalah orang-orang yang bertakwa ini apabila melakukan fahisatan, itu fahisah,
perbuatan keji, atau zalamu anfusahum, dan berbuat zolim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat dosa ya, berbuat maksiat, dia segera mengingat Allah, zakarullah ya, sehingga mengingat Allah dan fastaghfiru lidzunubihim, dan mohon ampun atas dosa-dosanya ya, sehingga langsung beristighfar ya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah ya. Dan di akhirnya disebutkan walam yasiru ala ma fa'alu ya. Wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan ya perbuatan tersebut ya, sehingga bertobat ya. Jadi intinya orang yang bertakwa itu juga dia sering bertobat ya, senang bertobat ya. Seperti hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada seseorang laki yang mengatakan mengakui telah melakukan dosa ya. Rasulullah menyampaikan untuk beristighfar ya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, dikatakan. Lalu dia menjawab lagi bahwa dia telah memohon ampun dan kemudian berbuat dosa lagi ya. Rasulullah mengulangi lagi dan mohon ampunlah lagi kepada Allah, kepada Tuhanmu ya. Ulangilah istighfarmu ya, dikatakan seperti itu. Begitu lagi sampai di riwayat ini dikatakan sampai 4 kali ya. Tetap Rasulullah menjawab mohon ampunlah kepada Tuhanmu ya, dan setan akan kecewa ya. Jadi Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan disampaikan bahwa setan yang akan kecewa kalau kita khilaf, berbuat dosa, lalu segera mengingat Allah, memohon ampun dan bertobat ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat bagi diri saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat Masjid Ashifa. Wastaghfirullahaladzim li walakum, barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.